Ke berita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam. Ada nama Erick Thohir yang resmi kini menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu, Ahmad Doviri diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Akan ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah dan antara apa, Pak? Ini masih ada di Bapak Saya nggak tahu. Dilebur, Pak, ya? Dilebur ke Darantara, Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana, Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik kepala staf kepresidenan yang baru, yaitu Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf kepresidenan. Presiden juga melantik kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Angga Raka Prabowo. Sebelumnya Angga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari PCO dan salah satu tugasnya adalah memperkuat komunikasi agar semua program-program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik ke publik. Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian dan lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Mas Kepala Badan Komunikasi Komunikasinya akan apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan BCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu dan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mas ini kayak baru apa gimana, Mas? Seperti jubirnya Presiden? Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antara KL gitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang. Pada siang hari ini, perombakan kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah melantik untuk Menko Polkam yang baru, pengganti dari Budi Gunawan, dan kemudian juga Menpora yang sebelumnya Dito Aryo Tejo ini dijabat oleh Erick Thohir.
Sementara itu, Saudara, memang pelantikan menteri dan juga wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih sudah berlangsung dari siang sampai dengan sore hari tadi. Ada nama Jamari Chaniago yang dilantik sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian juga ada nama Erick Thohir yang sudah resmi menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu juga ada nama Ahmad Doviri yang diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Pak Doviri, nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Hah? PR pertama dari Presiden apa Pak? Iya Pak. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah usia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya, komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polkam interim Pak yang kemarin Pak. Kenapa? Penanganan demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Bapak? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko. Kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memantau bagaimana pantauan langsung usai Presiden Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Alva, jadi apa saja sebenarnya prioritas program yang akan dijalankan terutama untuk Menko Polkam Jamari Chaniago dan juga Menpora Erick Thohir? Ya, Saudara, saya mungkin tidak bisa mendengar suara Anda, tetapi saya coba jelaskan terkait dengan bongkar pasang Kabinet Merah Putih Jilid ketiga. Ini menjadi yang paling banyak, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik setidaknya ada 11 pejabat negara, baik itu kepala kementerian, wakil menteri, bahkan kepala lembaga dan juga badan. Dari 11 nama yang kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi perhatian. Yang pertama, terkait dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di mana diisi oleh Jamari Chaniago, artinya yang menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya juga ada Menteri ad interim, yaitu Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Yang kedua yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini juga sangat dinantikan oleh publik. Akhirnya hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir menggantikan Dito Aryo Tejo menjadi Menpora. Apakah kemudian kursi kosong di Menteri BUMN akan diisi oleh orang lain atau ada upaya peleburan kementerian BUMN menjadi Badan Danantara? Tadi dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa belum ada keputusan apakah secara kementerian BUMN akan dilebur ke Badan Investasi Danantara, tetapi yang bisa dipastikan bahwa pengganti sementara dari Erick Thohir menjadi menteri adalah Wakil Menteri BUMN. Yang ketiga maksud saya, ada posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya Immanuel Ebenezer diberhentikan karena kasus, saat ini kembali dijabat oleh Afrian Syahnur yang juga memiliki track record sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ada Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan
menggantikan Sulaiman Umar, kemudian ada Farijah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Yang juga menarik adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ada pergeseran nama atau ada perubahan nama badan. Dari sebelumnya adalah Kantor Komunikasi Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengubah kantor PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin langsung oleh mantan Wakil Menteri Kombiji, yaitu Anggaraka Prabowo. Yang selanjutnya ada Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Doviri. Ini juga menjadi perhatian publik karena ia diangkat menjadi penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian. Apakah reformasi kepolisian menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto? Jawabannya ya. Nantinya Doviri dan juga tim yang dibentuk di luar penasehat khusus, artinya ada tim khusus reformasi kepolisian, akan secara khusus membahas reformasi kepolisian di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kapan sebenarnya dijanjikan, pada pekan ini atau pekan depan menurut keterangan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kembali ke studio. Posisi Menteri dan juga Wakil Menteri sudah diisi, tinggal Menteri BUMN saja yang dipertanyakan apakah nanti akan ada penggantian atau justru dilebur menjadi Danantara. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alvan Yaris.